Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan pengerjaan tugas kedua yang diberikan oleh BPPB MPV BOE di Diklat Daring Guru Vokasi Operator Mesin CNC 2021. Di tugas 2 yang ada di sini kita membuat sebuah gambar kerja seperti ini gambarnya. Nah, di gambar ini nanti kita disuruh membuat toolpad. Dari toolpad nanti kemudian disuruh export ke post processor menjadi G-code. Kemudian G-code nanti kita edit dengan Gimco Edit. Kita edit G-code ini supaya dia bisa dikerjakan di mesin dengan kontrol sinamrik. Jadi kita harus editing program dari Mastercam ke Gimco Edit supaya nanti bisa dipakai di mesin dengan kontrol sinamrik. Kita harus edit di sini. Nah, kita gambarnya mulai awal. Di sini kebetulan saya sudah selesai. Kalau saya simulasikan gambarnya nanti adalah seperti ini. Saya hilangkan holdernya, isometrik. Nah, ketika program disimulasikan nanti hasilnya seperti ini. Kita mulai dari awal. Saya close, buat baru. Kita lihat gambarnya. Di sini kita pelajari dulu gambarnya. Panjang benda kerja adalah 100 kali 50. Nanti kita mengerjakan bagian luar terlebih dahulu menggunakan Xform offset. Ini kita offset 2,5 dari ini kan 45. Nanti ini kita offset lagi 2,5. Ini kita offset 4. Ini kita offset 27 kalau dari tengah ke atas 27, ke bawah 27 dibagi 2. Kemudian nanti ini kita buat R13,5. Setelah ini nanti kita mengerjakan yang ini dengan center point, circle center point atau CCP. Kemudian ini kita buat R15,6. Ini kita pakai garis saja. Ini juga nanti pakai garis dengan kompensasi pahat kita off. Kemudian kita gambar ini. Kita coba di awal rectangle. Kita tulis di sini 150. Saya klik kanan, fit. Oke. Dan kita Xform offset 4. Ini ke sini, offset 2,5. Ini ke sini, kemudian offset 96. Oke. Dan offset lagi 42. Offset 25. Offset 27 per 2. Nah, oke. Kita chamfer entity 5. Oke, kemudian kita hapus dulu pakai divide di sini. Kemudian kita fillet entity R-nya 6. Kemudian R 13,5. Oke, yang tidak perlu kita hapus, kita pakai trim to entity. Kita pertahankan 2 garis. Oke, selesai. Dan di sini kita buat
garis sumbu, kita add form offset di 42 dibagi 2. Oke, kemudian kita buat lingkaran, circle center point, diameternya adalah, kita lihat gambarnya, 40 dan 22. 40, 22. Oke. Kemudian kita buat rectangular di sini. Klik center. 22, 22. Oke, kemudian kita buat arc end point. Ini dan ini. Kita tulis R-nya 15,6. Tambahkan di sini R 15,6. Oke, kemudian kita buat yang di sisi sini garisnya dulu, atau gini, kita hapus dulu yang tidak perlu, saya pakai celet. Nah, kemudian kita buat garis ini, kita panjangkan, trim, kita pilih yang trim to point, ini ke point ini point ini. Oke, offset 75, ini ke sini, kita buat lingkaran, center point, ini diameternya adalah 20 dan diameter 12. Oke. Kemudian ini ada polygon, tingginya adalah 18. Create polygon, ini kita 18 berarti 9, saya pilih yang corner. Oke, kemudian kita rotate, enter, klik move, klik sumbunya, sudah benar, kita rotate 90 derajat. Oke, nah, klik kanan, clear color, yang tidak perlu kita hapus. Nah, gambar kita sudah jadi. Kemudian gambar ini, karena kita asumsinya letak ragum adalah searah dengan meja, jadi pengunci ragum nanti letaknya di kanan, maka gambar ini kita putar ke atas, jadi kita pakai S-form rotate. Kita rotate, ini blok, enter, move, benar, ini 90, kita tekan, nah, kita lihat poinnya. Oke, nah setelah ini kita pindah ini ke sini, karena nanti kita setting mesin di kuadran 1, ini mesinnya titik nolnya di sini, maka ini kita pindah ke sini, S-form, move to origin, klik titik yang akan dipindahkan, nah, klik kanan, clear color, sudah selesai. Nah, sekarang kita fokus membuat toolpad. Di toolpad untuk benda kerja ini nanti kita menggunakan 2 tool dengan diameter end mill, flat end mill 12 untuk ini di luar, kemudian nanti kita membuat dengan diameter 6 untuk bagian yang dalam, dan pocket ini. Kita coba, kita ke machine type, mill, kita pilih default. Nah, di sini kita keluar, kita view atau ke toolpad display. Nah, ternyata sudah ada 2 machine group, saya hapus 1. Nah, sini kita yang pertama ini kita ke file, kita edit sesuai dengan mesin yang akan kita pakai. Kita menggunakan mill 3 aksis PMC, boleh yang atas atau yang bawah. Kita klik yang ini, open, saya oke. Nah, sini sudah terubah. Nah, sekarang
kita ke stock setup. Stock setup, kita pilih Y-nya berarti 100, X-nya panjang benda adalah 50. Kemudian kita pilih tebalnya adalah isi 15. Originnya di sini. Oke. Nah, kalau saya tambah di isometri, dia akan kelihatan seperti ini. Nah, selesai, saya klik kanan, top. Nah, kemudian kita kerjaan awal adalah facing ini. Kita facing. Jadi klik kanan, mill, face. Nah, kita klik ini. Kita klik chain-nya. Klik. Nah, oke. Kita pilih tool dulu. Tool, kita pilih, klik kanan, select library tool. Kita pilih flat end mill dengan diameter 12. Oke, kita berikan identitas tool 1. Nah, parameternya ini kita biarkan, kita ke cut parameter. Di sini kita bisa memilih one way, pemakanan yang makan, naik, makan lagi, naik, makan lagi, naik. Kalau ini kita pilih yang zigzag supaya ini efektif, makan terus. Nah, untuk approach distance kita ini bisa editing di sini. Ini adalah tool ketika masuk approach distance. Ini adalah 50% dari diameter end mill, jadi 6. Karena di sini kita buat 2. Nah, jadi toolnya masuknya di sini. 2 mili dari sisi samping benda kerja, kemudian keluar 2 mili, masuk lagi 2 mili, keluar 2 mili, supaya efektif waktunya. Kemudian di sini ada stock leave on floor. Kita pilih 0. Kita tidak menyisakan. Jadi kita buat 0. Kemudian ke linking parameter, depth of cut kita tidak usah. Linking parameter kita isi di sini, retract-nya adalah 10. Fit plane-nya kita buat 2. Kembalinya pahat setelah atau tool setelah bekerja kembali ke atas. Nah, dip-nya kita biarkan aja 0. Karena permukaan benda kerja itu nanti yang akan kita set. Kita sudah selesai. Nah, oke. Nah, di sini kalau saya pilih simulasi, nah dia seperti ini. Oke. Setelah minimize, saya lanjutkan. Toggle-nya saya hilangkan. Saya klik kanan, mill, saya kontur. Nah, di pekerjaan ini kita akan mengkontur yang ini dulu karena ini butuh sisi yang banyak. Kalau saya perlihatkan gambar 3D-nya, di sini kita akan mengurangi diameter ini dengan kedalaman adalah, kalau kita lihat di gambar di sini 7. Yang bawah tebalnya 7. Berarti atas ini kita harus lihat sebanyak 8 mili. Nah, kita akan menyayat ini sebanyak 8 mili. Maka kita fokus pekerjaan ini dulu supaya end mill nanti kerjanya tidak over atau end mill tidak cepat aus. Maka kita kerja di sini dulu. Kalau saya ke master cam, klik kanan, mill, kontur. Nah, di sini saya pilih partial. Klik sisi yang ini dulu. Kemudian kita pilih sisi yang ini. Nah, kita kerja di sini dulu, area ini dulu. Ya, oke. Kemudian ke tool. Toolnya kita pakai end mill 12. Cut parameter. Ini sudah. Nah, kita mainkan di sini stock lift on wall atau stock lift on floor. Kita sisakan di bawah atau di kedalaman sumbu Z, atau kita sisakan di sumbu X atau Y. Nah, di sini kita sisakan. Berarti kita pilih yang wall. Wall itu dinding. Kita pilih di sini, kita isi 2. Kita sisakan 2 mili. Depth of cut kita tidak usah isi karena kita rencananya adalah menyayat dari samping. Di depth of cut tidak usah diisi. Lead in layout kita biarkan aja dulu. Multi pass kita biarkan aja dulu. Nah, ini kita biarkan. Linking parameternya ini kita ubah minus 8. Oke. Kalau saya apply, nah, toolnya di sini dia nyayat langsung banyak. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kita akan membuat end mill ini cepat aus kalau ini kita pakai. Jadi kita harus memainkan di multi pass.
dan linking parameter. Mohon maaf salah, kita di multipass dan lead in lead out. Ini kita hapus, kita biarkan. Ini saya parameternya saya ubah. Nih, kalau kita apply aja di 3D supaya terlihat kesalahannya di mana. Geometri. Baik. Nah, kesalahan kita ini. Nah, kita nyayatnya langsung banyak. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini kemudian ada sisa. Ini kita harus mainkan di multipass. Saya keluar parameter. Sini kita berikan multipass-nya. Berapa kali nyayatnya? Nah, misalkan kita di sini roughing-nya kita berikan keterangan menyayat 4 kali dengan sayatan masing-masing adalah 1 mili. Kemudian di finishing kita berikan 1 kali finishing. Jadi penyayatan terakhir. Di penyayatan terakhir ini kita berikan spacing 0,5. Jadi penyayatan terakhir nanti adalah 0,5 mili. Kemudian kita update, coba. Nah, kalau saya apply, nah ini salah. Salahnya di mana? Kita lihat. Nah, endmill datang dari atas ke bawah. Ini juga tidak diperbolehkan karena dipnya langsung -8. Jadi kita harus menyayat dari samping. Jadi kita gunakan sisi sampingnya endmill. Ini tidak diperbolehkan karena ini tadi kita play nyayatnya dari atas turun ke bawah. Ini kita ganti di sini. Berarti ini nanti kita ganti di lead in lead out. Lead in lead out. Ini saya edit di sini. Nah, karena kita nyayatnya dari sini, kita tidak membutuhkan R atau tidak membutuhkan arc. Jadi arc-nya tidak usah. Artinya tangannya tidak usah. Kita pakai perpendicular. Nah, karena arc-nya tidak dipakai, kita tulis di sini 0. Di sini sweep-nya 0, sudutnya 0, 0. Ya, oke. Saya update. Nah, kalau saya apply, sini kelihatan endmill di sini masuk, nyayat sisi luar, masuk lagi, nyayat dalamnya 2 mili tadi, 1 mili, mohon maaf, masuk lagi 1 mili, kemudian masuk lagi 1 mili. Nah, kemudian ini setengah mili. Oke, sudah selesai. Nah, kita karena toolnya di sini, kalau saya kembalikan lagi, toolnya di sini terlalu jauh dari benda kerja, kita dekatkan. Kita dekatkan di editingnya di lead in lead out. Lead in lead out ini saya edit ini, misalkan kita buat endmill mendekat, kira-kira lead in lead out-nya kita buat di sini endmill mendekat 8 mili. Oke, saya update, saya apply, Pak. Nah, ini sudah dekat di sini. Tadi benar, ini tidak akan merusak kan, dia nyayatnya dari bawah. Terus saya apply di 3D-nya. Oke, di sini apply facing. Nah, dia dari samping. Ini dari samping masuk keluar, samping masuk keluar, ini yang benar seperti ini. Oke, saya close. Kalau kita lihat dari atas supaya kelihatan, saya tampilkan 3D-nya dari atas, top, klik. Nah, dia dari samping ke sini masuk, nyayat, keluar, masuk dari samping, seperti itu. Ini yang benar. Nah, setelah itu nanti kita kerjakan dari sini bawah. Jadi step by step. Di sini kita minimize, sini kita klik kanan, kontur. Kita tampilkan top. Kita pilih dari bawah sini. Nah, oke. Toolnya tetap pakai diameter yang sama, cut parameter. Di sini kita tidak sisakan, jadi ini kita tulis 0, kita tidak menyisakan.
tip of cut-nya tidak usah diisi karena kita nyayatnya dari samping. Tadi lead in lead out kita biarkan, multipath-nya kita bisa isi, bahkan di sini 2 kali penyayatan dengan finishingnya 1 kali. Linking parameter tetap sama -8. Saya apply. Nah, dari samping 1 2 nomor 3. Nah, karena 2 kali tadi dengan 1 kali finishing. Sudah benar gambarnya. Oke, saya close. Saya minimize. Sini saya lanjutkan. Ini kita hilangkan toggle display-nya, klik. Nah, di sini saya klik kanan. Sekarang kita mengerjakan sisi yang sini. Kita roughing sisi luar dari lingkaran ini. Saya klik kanan, ambil dompet, kontur. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Nah, arahnya ini terbalik. Kita kanan. Kita balik. Oke, saya ulangi lagi. Klik kanan, kontur, klik, balik arahnya, klik, balik arahnya. Oke. Tool pakai diameter 12, cut parameter. Ini sudah benar. Shape of cut kita biarkan, lead in lead out tidak usah kita berikan, multipath kita berikan atau kita tidak berikan dulu. Oke, linking parameter ini kita lihat di gambarnya. Untuk yang lingkaran ini di sini kalau total -8, kalau hanya lingkaran saja di sini ini berarti 7, ini 10, berarti -5. Nah, ini kalau saya apply, klik kanan, isometri, speed kita tambahkan. Oke. Nah, udah sisa, kita pakai multipath. Multipath saya tambahkan, edit parameter, kita ke multipath, kita klik. Sini kita misalkan nyayat 2 kali, space-nya 1 mili dengan finishing 1 kali. Coba kita biarkan, update. Play. Nah, sudah benar. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita mengerjakan sisi yang sini. Jadi kita sisakan segi 6 ini. Sama, pakai kontur. Kita bisa copy ini atau kita buat baru. Misalkan kita copy. Copy di sini. Klik kanan, paste. Sini plus, chain-nya kita ubah dulu. Klik region all. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kita oke. Parameter kita langsung ke multipath, kita tidak usah karena ini dari lingkaran tadi, kemudian kita buat ke segi 6 ini kan menyayat sedikit sekali, kita tidak usah pakai multipath. Lead in lead out juga tidak kita centang, kita langsung ke linking parameter minus. Kita lihat gambarnya. Untuk yang segi 6 ini berarti minus, kalau di sini 10, 11,5, berarti sisanya adalah 3,5. Minus 3,5. Oke. Update. Nah, seperti ini. Dia dari atas
turun ke bawah. Nah, ini biasanya butuh deep offcut. Dan tapi karena ini sisinya sedikit, kita tidak usah pakai deep offcut. Mas apply, klik kanan isometric, apply. Nah, udah benar. Kemudian kita pakai pocket ini, kita lubangi yang ini dan sisi sini. Nah, ini yang kita pakai. Sini bisa pakai diameter 12 dulu untuk pocket ini, kemudian yang ini nanti kita pakai end mill diameter 6. Mesh, klik kanan, mill pocket. Sisi ini dari tool, pilih tetap end mill diameter 12. Roughingnya kita pilih constraint overlap spiral, entry motion tidak usah, finishing apa kita perlu finishing, kalau tidak usah. Deep offcut, nah ini kita isi deep offcutnya karena ini menyayat dari atas turun ke bawah, kita pilih maksimal deep offcut adalah 2, finishingnya 1 kali dengan kita pilih 0,5. Build layout kita tidak usah, linking parameter kita lihat di sini di gambar, tinggiannya dalaman ini adalah 8. Kembali lagi ini minus 8, retract-nya tadi 10, grid plane-nya 2. Saya oke. Nah, saya centang semua, saya apply isometric. Nah, sudah selesai. Dan kita lubangi yang tengah ini, klik kanan, pocket, bisa copy pocket ini, copy, paste. Sini kita edit geometrinya, saya klik kanan, region all, saya pilih yang ini, warnanya benar. Oke, parameter, kita ke tool, klik kanan, select library tool, pilih end mill diameter 6. Oke, kita beri identitas T2 atau end mill nomor 2. Parameternya ini kita biarkan. Nah, ini flow rate-nya biasanya ini diubah, flow rate itu turun ke bawah dan nyayat. Ini kita ubah 100. Cut parameter sudah, roughing sudah, finishingnya kita tidak perlu. Ke cut parameter, nah di sini dust to clip on wall kita tulis 0. Deep offcut maksimal 2 dengan 1 kali finishing. Untuk linking parameternya minus 8. Sudah benar? Oke. Saya update. Nah, yang ini kita edit dulu. Apakah dia ada kesalahan di parameternya tadi? Cut parameter. Nah, ini kita lupa. Kita tidak akan menyisakan. Kita 0. Itunya ini kita block rate-nya kita ubah 100. Oke. Saya klik semua, saya update. Ini mesh. Setelah ini kita pakai ini apa namanya, kontur ini dan garis ini, kontur. Kita coba kanan, kontur, klik sisi ini dulu. Oke, end mill yang dipakai adalah diameter 6. Cut parameter kita pilih kompensasinya tipe off supaya ini pas di tengah. Clip ini kita biarkan. Deep offcut ini nyayatnya kita lihat dulu berapa mili. Di sini 1,5. Oh, ini yang tengah berarti 1,5 ya. Yang sampingnya adalah 3. 1,5 kira-kira kuat. Jadi kita tidak usah pakai deep offcut.
karena kita nyarinya dari samping. Lihat ini kita tidak usah multiples, tidak usah. 1 kali penyayatan minus 1,5. Retract-nya 10, breakband-nya 2. Oke, update. Nah, saya perlihatkan simulasinya. Nah, dia dari atas turun ke bawah, kemudian naik ke sana. Ini seperti ini. Oke, kemudian sisi yang sini sama, pakai kontur, klik kanan, copy, klik di sini, paste, parameter. Di sini kita edit chain-nya dulu, klik read chain all, ini dan ini. Oke, parameter tool kita pilih diameter 6, cut parameter kita biarkan, shape of cut kita biarkan, lead in lead out kita biarkan, drop multiples kita usah. Ini parameter tadi minus 3. Oke, saya apply. Nah, kita lihat toolnya di mana, posisi dari atas turun ke bawah. Nah, kita berikan shape of cut, parameter shape of cut centang 2, finishingnya 1 kali dengan kedalaman 0,5 mili. Oke, saya klik semua, saya update semua, saya simulasikan. Kita lihat apakah sudah benar pekerjaan kita. Baik. Nah, udah selesai. Sudah selesai, kita animasikan sekali lagi, pelankan speednya. Oke, ya, dari luar 1, 2, 3, ya. Nah, kita memakai 2 tool ya, nanti tool diameter 12 dan tool diameter 6. Sudah selesai. Sekarang kita G-code, kita centang semua, kemudian saya update, kita klik post processor atau post selected operation di sini, saya klik, saya pilih NC file, benar. Oke, saya tulis di sini tugas 2 diklat dari new. Sip. Buka Gimco. Nah, dia sudah otomatis terbuka di sini. Ini adalah G-code yang sudah kita export tadi. Nah, di sini kita tadi adalah menggunakan controller Cinemaric. Jadi kita harus mengedit beberapa G-code sini. Nah, kalau Cinemaric adalah G290, itu adalah standarnya DIN, Deutsche International Standard atau DIN. Nah, di sini berarti kita ubah, karena ini kalau di Mastercam dia menggunakan standar metrik atau ISO, jadi satuannya milimeter. Jadi kita menggunakan mesin yang standarnya DIN, maka ini kita ubah dulu. Kita hapus dari sini ke atas. Kita ngeditnya ada 3, yaitu awal program, kemudian ketika toolchain, karena kita toolchainnya hanya 1 kali di tengah program, nanti ada, kemudian di akhir program kita harus edit. Ini kita blok dari atas di sini, saya delete,
saya tulis di sini G290. Kemudian kita tulis di sini, kita arahkan di sini kursornya enter. Kita tulis D1. D1 adalah offset tool. Saya enter lagi. Kemudian di sini kita tulis G291. Oke, saya lanjutkan. Kita klik di sini next to change. Nah, to change kita hanya di tengah sini. Saya enter lagi di sini G290. D2M6 kita tulis di sini D1. Enter G291. G291 ini adalah ke standar ISO atau milimeter satuannya nanti. Kemudian saya next to change, tidak ada karena saya tadi memakai hanya 2 tool. Saya ke bawah. Di sini akhir program kita juga harus edit M30. Kemudian kita edit di bawah sini. Sebelum M30 kita berikan G290 untuk mematikan fungsi dari G291. Nah, di sini kalau saya arahkan ke G28, di sini adalah home position atau zero point. Nah, di sini mestinya supaya meja mengarah di depan kita yang kerja, maka X-nya ini saya hapus. Kita perpindahannya hanya ke Y0 saja. Oke, sudah selesai. Kita simpan file, shift atau saya shift A saja, shift A. Saya klik di sini, saya tambahkan Ctrl Numeric. Oke, saya shift. Nah, kerjaan kita sudah selesai. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi Anda, dan bila ada kekurangan karena ini saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.